Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u anna Allah ta'ala قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-112. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertahmid memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman serta Islam, sehingga kita dapat hadir meringankan langkah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita pada kesempatan kali ini bertepatan pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, yaitu orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di awal tadi khotib membacakan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-112. Maknanya, dalam mengarungi kehidupan ini kita harus menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia, atau sering kita sebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalin dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita pernah melakukan perbuatan dosa, akan tetapi Allah yang sangat sayang kepada kita, Allah yang sangat sayang kepada hambanya, akan mengampuni dosa kita jika kita mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
dan tidak melakukan perbuatan syirik, insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita dan menerima taubat kita. Selain itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dan tanpa kita sadari, kita juga sering melakukan perbuatan dosa kepada sesama kita karena kekhilafan dan kelalaian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat dari Abu Hurairah, "Atadruna manil muflis?" Rasul berkata kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang habis dinar, dirham dan harta benda yang ia miliki. Wa qala, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyami waz zakah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat ia datang dengan membawa pahala salat, puasa, zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa syafaka dama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Tetapi ia juga membawa dosa karena mencaci si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Sebahagian pahalanya akan diberikan kepada si fulan dan sebahagian yang lain akan diberikan kepada si fulan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih. Apabila seluruh pahalanya habis sebelum ia membayar seluruh dosa-dosanya, ukhidha min khotoyahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Dosa si fulan akan diambil dan dicampakkan kepada dirinya, kemudian ia tercampak pula ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya orang yang bangkrut itu bukanlah orang yang habis seluruh hartanya. Akan tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat ia datang dengan membawa pahala solat yang banyak, puasa, zakat, tetapi ia juga membawa dosa karena mencaci si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Si fulan ini atau orang yang menzoliminya ini nanti akan menuntut, "Ya Allah, dulu ia pernah mencaciku, dulu ia pernah memfitnahku. Pahala solat yang banyak itu, pahala puasa, zakat yang banyak itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang menuntut itu." Kemudian orang yang menuntut yang lain juga akan menuntut, "Ya Allah, dulu ia pernah memakan hartaku, dulu ia pernah mencaciku." Lagi-lagi pahala salat, zakat, puasa yang banyak itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizoliminya itu, hingga habislah seluruh pahalanya. Pahala sudah habis, tapi orang yang menuntut masih juga ada. Bagaimana cara ia menutupi seluruh dosa-dosanya itu? Kata Rasul, "Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi." Dosa orang yang menuntut itu akan diambil dan diberikan kepada dirinya. Summa turiha finnar. Kemudian ia tercampak pula ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah kita dalam berbuat, hati-hatilah kita dalam berbicara, termasuk hati-hatilah kita
dalam bermedia sosial. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita, atau status-status kita menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memperbaiki akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.